Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian tidak tahu, makanya jangan sok tahu. Digigit anjing baik atau buruk? Ada orang yang minta jodoh, doa, ya Allah berikan saya jodoh. Keluar dari rumah langsung ada yang terpikat, menatap dia dengan penuh semangat, lalu mendekati dan menggigit betisnya. Ya Allah, saya minta jodoh, kok yang datang anjing betina. Akhirnya dibawa ke dokter, lukanya agak dalam, harus ke rumah sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, ketahuan rahasia takdir. Ternyata jodohnya siapa? Bukan. Jodohnya siapa? Sesama pasien di rumah sakit. Nah, tapi sesama pasiennya ini dokter hadir. Tuh, sesuka saya saja ceritanya. Jadi ada kalanya takdir itu kan belok-belok. Allah memberi jodoh di rumah sakit, jodohnya supaya ketemu digigit anjing dulu. Makanya setiap lihat istrinya selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala perjodohan. Tapi bagi yang belum punya jodoh tidak usah nyari anjing, karena tiap orang garisnya beda-beda ya. Dan bagi bapak yang digigit anjing juga jangan dulu gembira ya, belum tentu jodoh. Nah, 2, kalau sudah terjadi harus ridho. Ulangi sekali lagi yang mantap. Waman radiya falahu ridho, waman sakito falahu suktu. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Barang siapa yang marah, maka Allah pun murka kepadanya. Jadi kita harus belajar menerima takdir. Bagaimana caranya? Kita harus yakin diri kita ini milik Allah, dan Allah berbuat sesukanya terhadap kita dan pasti baik. Selama ini saja kan tidak pernah Allah berbuat buruk kepada kita. Nah, kalau nanti ada takdir-takdir yang tidak cocok dengan keinginan kita, itu menurut kita tidak baik, tapi boleh jadi menurut Allah inilah yang akan membuat keberkahan bagi sisa umur kita. Makanya jangan suka suudzon kepada Allah. Terima takdir yang ada sambil bergerak ke takdir lain. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, sate marangi, dan kambing bakar. Jadi jangan berhenti pada kejadian, terima saja. Orang yang paling stres adalah orang yang paling tidak menerima takdir. Padahal tidak menerima takdir tidak akan mengubah apa-apa selain mengubah dirinya semakin tidak disukai Allah. Terima Bu, Ibu, terima jadi tua tuh ya Bu ya. Harus diterima, karena enggak diterima juga udah jadi. Ibu tidak boleh terus-terusan lihat foto waktu SMA. Itu sudah berlalu Bu. Ibu dulu pakai seragam SMA lucu, sekarang dipakai lagi lebih lucu loh. Kita juga pakai seragam SD dulu lucu, sekarang dipakai lagi oleh bapak, mengerikan. Semuanya ada episode-episodenya hidup ini, ada episode-episodenya. Terima wajah yang ada, terima hidung yang ada, terima badan yang ada, terima suami yang ada, terima istri yang ada. Karena kalau nggak nerima, nggak bisa apa-apa selain menderita. Sambil ikhtiar ke takdir lain yang lebih baik. 3, jangan mempersulit diri. Ulangi sekali lagi,
Yang mantap. Satu, hafalkan hadirin, ini kalau hafal hadiahnya umroh loh ya. Saya tidak mengatakan saya ngongkosin ya. Satu, siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Dua, ridho kalau sudah terjadi. Tiga, jangan mempersulit diri. Yassiru wala tu'assir. Jangan dibuat ribet. Jadi udah terjadi nih, misalkan PHK, ya sudah tenang ya. Aduh, saya PHK, ya terima dulu takdir ini sambil kita ikhtiar ke takdir lain. Apakah mau wirausaha? Aduh, nanti gimana ya? Tunggu dulu, jangan nanti-nanti, kan baru ini. Ini biasanya ada pelatihan calon pensiunan. Mana ada dari PTN hari ini atau siapa yang biasanya ngarang kalau mau pensiun? Bapak sudah pensiun belum, Pak? Sudah. Alhamdulillah. Ada yang mau pensiun biasanya yang hobinya ngarang. Aduh, sebentar lagi pensiun, cicilan masih banyak, kreditan belum lunas, anak belum beres sekolah, terus semua dipikirkan. Bukan tidak boleh mikir, tapi kalau jadi tersiksa kan tidak menyelesaikan apa-apa. Pas ditanya kapan pensiunnya, 3 tahun lagi. Kenapa pensiun 3 tahun lagi? Menderitanya dari sekarang. Siapa tahu bulan depan meninggal. Ya kan? Ya seperti yang mau pilpres, banyak yang stres dari sekarang, padahal belum tentu hidup bulan April. Siapa tahu bulan Maret meninggal, rugi, udah stres meninggal. Dan capresnya juga belum tentu hidup lagi. Semalam saya mimpi, mumpung mimpi pilpres, tahu siapa juaranya? Siapa yang jadi presidennya? Siapa? Enggak, saya keburu bangun, belum salah. Aduh, itu. Jadi karena kampanye ini memang dasar mimpi ya, hadirin. Boleh saya ceritakan, tapi capek saya mimpi ini tuh. Ini mah intermezzo saja. Jadi daripada debat kandidat katanya bikin masalah dan kampanye, sudah sekarang kampanye tuh satu balap motor. Jadi kebayang Pak Jokowi ngebonceng Pak Ma'ruf Amin. Nah kalau itu Sandi ngebonceng Prabowo, aduh trail gitu. Kebayang itu sudah sepuh Pak Ma'ruf Amin. Udah gitu masuk ke sebuah tempat, harus mencari barang yang disembunyikan, didorong-dorong oleh orang. Aduh, ini kasihan, sudah repot sekali. Udah itu perlombaan naik kuda, bayangkan hadirin. Aduh, dasar mimpi, dan merasa bener aja. Saya pikir kenapa sekarang pilpres jadi begini. Sudah, lanjutkan. Saya mau cerita mimpi saja. Jadi keburu bangun, jadi belum sempat terpilih yang mana jadi capresnya. Yang mana, Bu? Budak. Tidak boleh kampanye di masjid. Satu, siap. Dua, ridho. Tiga, jangan mempersulit diri. Jadi kalau ada apa-apa tuh jangan ribet hidup ini, ya. Prank, piring pecah. Bibi, gimana mata kamu? Nah, ini nambah masalah pakai nanya mata Bibi. Dan Bibi cerdas. Ini, Bu, kamu ini mempermainkan ibu ya? Dasar kamu ini orang kampung. Kata Bibi, di kampung kita kan CRT, Bu. Udahlah, kalau piring pecah membagi-bagi rezeki dengan pabrik piring. Prank, ya. Bu, maaf piring pecah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Lain kali lebih hati-hati ya, Bi. Ini piring amanah Allah. Hah? Motor meletus. Jangan, cilaka. Cilaka. Hanya meletus.
Gimana dong ini ban, kenapa ya kok ban meletus? Karena sudah waktunya. Kan segalanya ada ajalnya. Ini kacamata ini ada ajalnya nih hadirin. Kalau nanti ada rezeki tukang kacamata di dompet saya, ini patah nih, ketinggalan, kedudukin, hilang. Jadi kalau ada waktunya itu, kalau sudah saatnya tiba ya sudah, nggak apa-apa. Udah jengkel juga nggak akan menyelesaikan masalah. Justru kita harus bersyukur kita jadi jalan rezeki bagi tukang tambal ban. Tapi gimana nih, masih jauh. Berarti Allah ingin kita olahraga. Gitu, dorong aja sok, kamu yang dorong saya yang naik gitu. Sederhana urusan tuh. Jangan dibuat ribet. Gimana tuh ada orang yang sebel sama saya? Ya biarin, berarti dia mau muntah, ya kan? Tapi dia ngejelek-jelekin saya, ya nggak apa-apa. Yang penting kita ngejelek-jelekin orang. Kan setiap perbuatan kembali kepada pembuatnya. Dia nyebut saya monyet, kamu monyet bukan? Bukan, dia tinggal jawab aja, monyet lu bukan. Beres ada. Sederhana. Teori sederhana teh hadirin. Praktek hoyong gelut. Aduh. Dulu saya pernah ada yang nyebut monyet. Ini teori dengan praktek teh suka beda ya. Udah jadi penceramah. Jadi suatu saat di sebuah perempatan tuh ada angkot. Berhentinya tuh tidak di pinggir. Nah dari belakang tidid di klakson. Si angkot ini nggak mau pindah. Tidid. Kelihatan dia mulai jengkel. Lihat aja. Dia bergeser sedikit sekali. Oh akhirnya dia Pak, terlalu tengah Pak. Apa jawabnya? Ini juga udah minggir monyet. Aduh, itu mau apa segede gini langsung kebayang kunci roda yang aja. Gelut ya hadirin. Lagi gitu udah jengkel-jengkel dari belakang tidin. Jadi mobil saya yang ditididin. Oh nggak mungkin berhenti di sana kan. Akhirnya maju aja. Itu sambil lihat ke spion tuh ke belakang, mana nih si angkot. Ternyata dia pelan sekali majunya tuh, udah jengkel dan tidak menyelesaikan masalah. Mau ngapain kayak gini ya enggak? Halo? Harusnya bicara baik-baik, Pak, maaf parkirnya terlalu tengah, boleh ke pinggir. Minggir Pak, terlalu tengah. Dia juga tersinggung. Ini juga udah ke pinggir monyet kan. Aduh, itu jelek udah hadirin. Langsung saya merasa ekor saya jadi panjang. Jangan ribet lah Bu, Ibu, jangan ribet. Kalau kerudung kena setrika apa artinya Bu? Artinya bolong ya. Mungkin kerudung itu yang bikin Ibu ujub. Kerudung itu kesayangan Ibu sehingga Ibu hatinya terikat oleh kerudung. Dah nggak apa-apa, rusak nggak apa-apa, digunting jadiin lap, jadiin taplak, beres. Jangan ribet. Pokoknya kalau nasi jadi bubur, jadikan bubur ayam spesial. Yang keempat, evaluasi diri. Surat An-Nisa 79. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Kebaikan apapun yang datang dari Allah, keburukan yang menimpa karena dosa kita sendiri. Jadi kalau ada keburukan, ada kepahitan, langsung tafakur, dosa apa ini yang saya lakukan.
dosa yang mana yang harus saya tobatin. Karena semua keburukan kita tuh akan balik ke kita dan menjadi kepahitan bagi kita. Jangan sibuk mencari kambing hitam, hadirin. Kalau hilang dompet, copet sih pasti salah, tapi kenapa kita yang hilang? Kenapa kita yang hilang? Saya kena sariawan ini sampai bengkak begini. Kenapa ini? Oh, Quran kurang lengkap. Oh, nyuruh orang istighfar, tapi saya kurang sesuai dengan suruhan saya. Oh, saya banyak berkata yang sia-sia. Oh, mending begitu, sambil diobatin, karena pasti ada maksudnya. Allah nyimpen takdir itu, Allah menegur itu ada hikmahnya. Makanya kalau ada kepahitan bapak di rumah, misalkan istri belum nurut, oh saya yang belum jadi lelaki yang jadi contoh, saya belum jadi kepala keluarga yang bijaksana, saya belum bisa mendidik istri dan anak-anak saya yang salah, ini dosa saya. Jadi kalau ada kepahitan itu evaluasi. Jangan sibuk mencari kambing hitam, sebab kambing terhitam adalah diri kita sendiri, the super black kambing, ya. Dan yang terakhir adalah cukuplah Allah sebagai penolong kita. Surat Yunus 107. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Allah berikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dialah Allah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi kalau Allah menimpakan satu kemudaratan, tidak ada yang bisa menghilangkan. Allah ngasih sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Allah ngasih gelisah di hati kita, tidak ada yang bisa menenteramkan selain Allah. Kalau Allah sedang mempersulit keuangan kita, tidak ada yang bisa membukanya selain Allah. Makanya kalau ada masalah di rumah tangga, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini selain dengan pertolongan Allah. Dan sekiranya Allah menghendaki suatu kebaikan, dan jika Allah menghendaki suatu kebaikan, pasti itu terjadi, tidak bisa dihilangkan. Jodoh menurut Allah pasti jodoh, umroh, haji, sembuh, naik pangkat, naik, jadi. Pokoknya apapun yang Allah kehendaki pasti tidak bisa dihalangi siapapun juga. Dan Allah berikan kepada hamba yang dikehendakinya. Allah lah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya dalam hidup itu sibuk cari pertolongan Allah. Karena tidak ada yang bisa dilakukan tanpa pertolongan Allah. Tidak ada. Urusan itu berat ringan itu bukan karena urusannya, tapi Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, tidak ada yang berat, tidak ada yang susah, semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Sedangkan makhluk itu la haula wala quwata illa billah, masya Allah. Demikian 5 kiat. Ada pertanyaan silahkan. Terima kasih Ustaz. Ya, 1, 2. Kita bagi 3 termin ya. 3 dari masjid, sesudah itu penelepon 3 yang baru, lalu sesudah itu penelepon yang sudah pernah nelepon. Ya silakan, tolong petugas. Ya.
Sudah siap petugasnya? Ya mohon maaf ya. Acungkan tangan Pak supaya dibantu. Ya terima kasih. Silakan bicara saja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Sapari, asal dari Garut, alumni angkatan SSG angkatan ke-12. 12 tahun berapa itu? 2006. 2006. Iya. Wow, awal heboh. Sudah heboh belum waktu itu? Sudah heboh. Sudah ya. Maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin menutupi kekurangan diri saya ketika saya berbicara di depan audiens suka gemetaran gitu. Oh, normal ya. Maksud kedatangan saya ke sini, kalau boleh jujur langsung aja gitu. Boleh jujur, boleh. Yang jangan tuh bohong. Waktu lagi mengikuti kegiatan angkatan 12, saya belum pernah sempat foto bareng sama A. Oh, itu. Ini rumit sekali pertanyaannya. Jadi jauh-jauh ke sini mau dipotret. Ya. Nanti diwakili dengan Kang Ali ya. Ya. Di samping itu juga ada pertanyaan. Hal apa yang harus saya lakukan ketika menghadapi banyak masalah Baik. di lapangan? Di lapangan. Ya. Ya. Di lapangan kerja, tapi lapangan kerja saya berhubungan dengan tempat berwisata, tempat wisata. Ya. Baik. Di samping itu kan saya harus menjaga Tapi- pandangan. Sementara yang berkunjung di tempat wisata itu kan tidak semuanya muslimah gitu. Ada yang berbagai penampilan Ya, gitu. berbagai penampilan. Ya, Sebaiknya kamu bisa. saya harus bersikap seperti apa gitu. Baik. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu dulu. Dulu 2006 itu lagi puncak-puncaknya Darut Tauhid ini terkenal. Masjidnya dulu dengan sekarang bagusan mana? Sekarang Suasananya ada yang berbeda tidak? lebih antusiasnya sih lebih ramai sekarang gitu. Iya. Tapi kalau dalam segi jumlah masih ingat, kalau tidak salah data yang saya ingat 1156 kalau tidak salah waktu itu Yang daftar. yang daftar, yang diterima. Sekarang 1480. Iya. Dan kebetulan mohon maaf, ini angkatan keberapa? 37 deh. Kebetulan ini nomor penitipan barang juga 37. Oh. Jadi magic ya, magic. Sulap. Sulap. Jadi apa maksudnya ya? Oh ya, ya sudah. Terima kasih deh. Terima kasih. Kehadiran saya ke sini untuk memotivasi angkatan ke-37 supaya bisa ber-H2N, hadapi, hayati, nikmati. Waduh. Masih ingat masih. Saya ingat ya. Jadi lihat turis itu dihayati. Ya. Bukan turis. Silakan, terima kasih ya. Boleh duduk juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya apa aja ya? Satu, ingin dipotret. Baik, nanti ada namanya Kang Ali yang bisa mewakili saya ya. Dua, tentang pekerjaan di lapangan. Ya memang itu masalah hati. Jadi kalau mata tidak terjaga tuh pasti hati gampang kotor. Diperiksa aja, kalau masih tahan di sana bisa jaga pandangan, jaga ibadah ya terus di sana. Tapi kalau ternyata rontok, jadi pening terus, ibadah jadi kacau,
nafsu jadi membara, berarti harus hijrah. Jadi pekerjaan lain yang memang kita belum kuat di sana, gitu ya. Ya, terima kasih atas sendalnya yang ke-37 itu. Jadi memotivasi agar semua santri angkatan 37 bisa punya sendal gitu ya. Baik Ibu. Jadi bekerja itu memang harus mengukur kualitas keimanan dan ibadah kita. 4 tuh ya. Pekerjaan yang berkah itu meningkatkan iman, meningkatkan amal soleh, meningkatkan dakwah, meningkatkan sabar atau tidak. Kalau enggak, nah berarti kita harus tafakuri lagi. Terus disiplin ya. Oh iya, tamunya adalah Fatayat NU. Mana Fatayat NU dari Tegal? Oh, kula ngaturaken matur suwun sangat, Mbok ya. SMP Sudirman Jakarta. Mana? Oh, terima kasih. Alumni SMA 37. Ini SMA? Pasti sudah lama kan lulusnya ya. Ya, alumni itu kan ada yang baru 2 tahun, Bu, ada yang 3 tahun. Baiklah ya. Saya juga kemarin ketemuan sama alumni SMA 5. Nah, itu aki-aki wungkul. Berarti saya sudah aki-aki juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Makrifah dari Fatayat Tegal. Ini tahun 93 saya pernah mengikuti pesantren kilat di Darut Tauhid. Oh, Ibu masih kecil waktu itu ya? Hah? Sebesar apa waktu itu? Segini. Ibu SMA dulu. Kuliah Kuliah, ikut pesantren kilat di sini. di Ikopin nggih. Oh iya, Masya Allah. Pada tahun 93 saya mengikuti pesantren dengan kondisi yang masih seperti itu. Saya masih ingat, dan alhamdulillah 25 tahun saya kesini lagi dengan kondisi yang wow gitu. Kenapa wow? Wow, mantul gitu. Mantul, apa mantul? Mantap betul. Alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan religi rohani. Yang ingin saya tanyakan, saya di rumah membuka TPQ Bunda. TPQ khusus ibu-ibu. Baru berjalan 3 tahun, tetapi masalahnya banyak sekali, Pak. Saya bingung. Itu sering terjadi perselisihan antara ustadzah dan santri-santrinya. Makanya kadang kita sudah memanage harus seperti ini, tetapi ustadzahnya melenceng wae ya, istilahnya nggak mau diatur. Sementara kami sebagai santri-santri itu kan butuh pendidikan dari. Jadi yang ngatur itu siapa? Santri ngatur ustaznya atau gimana? Enggak, saya sebagai pengatur manajemen harus seperti ini. Tetapi ustadzahnya tidak mau diatur, pengennya ngatur sendiri. Oh, makanya bagus dong ya. Makanya dari mulai 3 tahun yang lalu sampai sekarang itu ya santrinya tinggal dari 90 tinggal 10 orang. Wih, karena itu memang hemat, ya. perselisihan terus antara ustazah dengan kita. Udah dikasih masukan nggak mau, pengen dipecat, kasihan sudah tua gitu. Jadi gimana sih solusinya menghadapi hal-hal seperti ini agar semuanya bisa berjalan dengan baik antara santri dengan ustazah. Ustazahnya sudah sepuh. Sudah. Santrinya yang berkelahi itu rata-rata sepuh juga. Oh,
Waduh, ini namanya perseteruan, persepuhan. Karena memang kita membuka TPQ itu khusus ibu-ibu. Jadi Apa saja yang bisa menjadi pokok pangkal perseteruannya, Bu? Istilahnya apa ya? Cara atau imaterinya, metodenya? Cara mengajarnya. Cara mengajarnya. Oke. Dari kita sudah dikasih masukan, Ibu nanti seperti ini. Ternyata beliau tidak mau. Iya. Pengennya dia Sesuai sendiri dengan- yang dipakai. Baik. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Sekali lagi selamat buat Darut Tauhid 93 2019 ketemu lagi. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh, Dek kalah angkatan berapa? 2006, Ibu tahun 93, Dek nyantrinya. Jadi belum lahir ada mungkin ya. Baru segede tengek ya. Berarti saya tua banget ya, hadirin. Ibu tahun 93 aja udah senior begini, hadirin. Terima kasih, Mak. Jadi berbeda pendapat itu biasa. Tidak mungkin semuanya sependapat. Tinggal di manage. Ada 3 namanya. Semangat di dalam menghadapi konflik. 1, semangat bersaudara. Kita ini bukan dengan musuh nih, seperti ini sekarang Pilpres kita tuh tidak dengan musuh nih. Kita saudara sebangsa, benar? Jadi semangat bersaudara ini harus ditanamkan baik ke ustazahnya maupun ke santrinya. Kita ini bareng, ini saudara se-Islam, saudara seperguruan. Dari 90 tinggal 10 sekarang. Waduh, nanti tinggal 1, duel, Bu, bahaya, Bu. Yang kedua, semangat solusi. Jadi tidak boleh hanya mempermasalahkan masalahnya. Sekarang solusinya gimana? Dan ketiga, semangat sukses bersama. Nah, kalau ustazah ini, Ibu harus evaluasi juga. Jangan-jangan kita cara memberitahunya membuat beliau tidak tertarik untuk mengikuti. Nah, kalau toh ternyata tidak bisa mencapai titik temu, cari solusi yang terbaik, yaitu mungkin beliau perlu tempat yang cocok dengan metodenya, dan kita cari ustazah lain yang cocok dengan metode kita, gitu. Kita carikan beliau juga, sok ustaz, mungkin mau dengan metodenya. Kita carikan itu solusinya supaya beliau tetap ngajar, tapi dengan caranya. Dan Ibu cari ustazah lain yang bisa cocok dengan pola mengajarnya. Jangan satu ustazahnya ya. Gitu, Bu. Halo. Jadi beliau bagian yang 10 yang masih bertahan, berarti masih cocok tuh. Nah, Ibu cari lagi ustazah yang lain untuk yang 80 gitu. Nah, pakai ketawa sih Ibu mah. Gini, kalau pengen dikeluarkan, cuma kan kita kasihan. Iya, makanya jangan dikeluarin, kan masih ada 10 tuh yang masih bertahan. Cuma yang 10 itu juga uring-uringan gitu. Sudah nggak enak sama ustazah yang ini. Ya, kalau gitu cari ustazah yang baru, nanti yang enak aja sama ustazah ini. Mungkin tinggal 1 lawan 1 nanti. Ibu teh mau dikasih tahu nggak, malah ketawa. Bingung, maksudnya bingung gitu loh. Istilahnya kan, ya dia udah sepuh, Ya, pengennya kita itu hayu duduk bersama gini. Tapi susah banget dikasih masukan gitu. Ini persis Ibu juga. Saya sudah ngasih masukan tetap aja kekeh ya. Jangan-jangan Ibu ustazah itu ya. Ibu ustazahnya bukan? Bukan. Kok sama sih sama ustazah itu? Gak mau dikasih masukan? Pantesan duel terus. Udah nyata sekarang ya. Udah terserah Ibu aja ah. Jangan-jangan saya juga gak mau kalah nih. Aduh, lucu pisan. Emang dunia wanita tuh dunia perasaan, hadirin.
dan stok kata-katanya banyak sekali. Jadi saran saya begitu Bu, Ibu harus nurut sama saya ya Bu ya. Kalau Ibu nggak nurut juga pantas itu juga nggak nurut ya. Jadi saran saya cari ustazah lainnya. Nggih, A. Bila kalau Ibu nggak mau ngeluarin, udah nggak usah dikeluarin. Kalau nggak ada yang mau belajar sama beliau, ya udah nggak apa-apa, ustazah belajar sendiri gitu. Masa sih belajar agama aja pada duel ya? Terakhir penelpon, silakan. Oke, kami sudah terhubung dengan jamaah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dorong jalan. Oh ya, baik, silakan Kang Dut. Ya Pak Ndut, Ya, Ndut sebetulnya melanggar, harusnya yang belum pernah nelpon dulu Ndut. ya maaf tuh Kang Masuk usahanya. Susah masuk, Iya. memang belum waktunya. Ndut, terima kasih kemarin sudah datang ke Darul Tauhid ya. Iya, makasih ya. Ndut kemarin sudah menyengajakan dari rumahnya ke sini jauh. Berapa jam Ndut? 6 jam, Mak. 6 jam berangkatnya, 6 jam pulangnya ya. Iya. Sambil berbaring tidak bisa bergerak. Semoga jadi amal soleh ya Ndut. Udah Ndut, karena nggak boleh telepon sebelum yang baru ya. Ya. Harus yang baru dulu. Disiplin. Maaf ya Ndut. Ndut. Susah masuknya. Ya, Assalamualaikum. Ya. Itu tekniknya ya. Jadi sambil kita tegur Ndut, nanti sambil diajak ngobrol gitu. Ya, Ndut ini lumpuh, kakaknya juga lumpuh. Tapi kemarin Ndut sengaja dari Sukabumi ke sini dijemput oleh Kang Furkon. Kang Furkon itu ahli pijat. Beliau sudah berapa 39 tahun ya lumpuh, tapi tetap ingin pengajian ke pesantren. Masya Allah. Ya, penelpon yang baru silahkan. Baik, silakan sahabat MK, kembali kami undang Anda di 022-201-7076. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Radio, sayanya A. Man? Halo? Ini saya dengarnya dari HP. Ibu nelponnya dari HP. Iya. Itu yang bagus Bu. Kalau nelpon dari radio susah ya. Kurang jelas suaranya Bu. Iya, nggak jelas di suara A juga. Oh, jadi kita gimana ngobrolnya ya, sama-sama nggak jelas. Kedengeran cuman dikit gitu A. Ya maafkan Bu. Baik, ada yang bisa saya bantu Bu? Ini siapa, dari mana, pertama kali yang telepon? Saya Ibu Iwin dari Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Oh, alhamdulillah. Sok atuh bicara. Saya punya anak. Pernah sih saya juga dulu tinggal di Majalaya. Pernah saya konsul. Punya anak epilepsi. Umur 13 tahun tapi kayak yang 4 tahun 5 tahun gitu Terus saya pindah ke sini, ke Salawu, ke Tasikmalaya. Terus sekarang keadaan saya lagi sakit. Kemarin saya dirawat, kata dokter saya punya sakit usus buntu, mau operasi nggak jadi, katanya ada batu di kantong empedu saya. Terus mau operasi nggak jadi lagi, ternyata katanya ada kistanya masuk tumor ganas katanya. Innalillah. Anak saya udah nggak punya bapak. Terus anak saya suka ngamen gitu
kan rumah saya di depannya ada pom, suka ngamen. Kadang sama kakak saya suka dimarahin, padahal udah saya larang karena kakinya saya ikat. Dalam hati saya juga sedih lihat anak saya diikat. Malahan sekarang dia nggak pernah minta uang jajan. Dia meskipun dia punya kekurangan, kata dokter, karena gangguan di otak sarafnya, di saraf otaknya, makanya dia kayak anak kecil. Ibu, Kadang kalau dia pulang suka dimarahin, nggak saya ikat lagi karena saya juga kasihan lihat anak saya. Ibu di rumah dengan siapa? Iya, gimana cara menghadapi kakak saya? Kadang suka, kamu katanya ngamen, kalau maluin keluarga, nanti orang bilang apa, katanya itu saudara siapa. Ibu, Kadang uangnya suka ada yang ngambil. Ibu di rumah dengan siapa? Kenapa? Ibu di rumah dengan siapa? Ini saya nempati rumah kakak saya yang almarhum. Saya sekarang berdua sama anak saya. Jadi di rumah hanya berdua dengan anak yang epilepsi ini. Iya, Ibu sendiri sakit. iya. Lalu secara syariat nafkahnya ibu dari mana? Dari kakak. Ya kadang dibantu dari kakak-kakak. Iya. Jadi tidak ada suami? Iya, nggak ada. Ini anaknya, saya punya anak 3. Yang 2 tinggal di Majalaya sama adik-adik bapaknya. Bapaknya kan udah meninggal. Iya. Baik, ibu berobat juga kan ya? Iya, berobat, tapi saya dirujuk ke Hasan Sadikin Bandung. Karena katanya di sini alatnya nggak lengkap. Jadi takutnya kista saya ini termasuk tumor ganas gitu, Jadi ibu sakit usus buntu, lalu diduga ada kista, Iya, dan ada batu di empedu gitu. iya. Sakit ini ibu, terasa sakit nggak oleh ibu sekarang? Kalau udah sakit sampai saya jerit-jerit, sekarang paling dikasih obat untuk anti sakitnya aja, Kak. Iya. Baik ibu, kami semua mendoakan ibu ya. Ibu nanti Iya, minta. Iya, Kak. SMS ke MK FM. Siapa tahu nanti ada yang bisa, pendengar yang ada yang bisa membantu memberikan masukan atau apapun ya. Iya, saya minta doanya supaya saya diberi kekuatan dan kesabaran, Kak. Iya bu, ibu tetap berbaik sangka kepada Allah ya, Iya, bahwa semua ini pasti dengan izin Allah ada kebaikan. iya. Sakit itu bisa menggugurkan dosa, bisa mengangkat derajat, bisa menghapuskan seluruh aib. Amin, Kak. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kesabaran ibu. Iya. Semoga Allah yang maha mendengar ini memberikan kesembuhan ya Syafian. Amin, Kak. Para pendengar ikut mendoakan ya, semoga ibu ini diberikan kesembuhan dan diberikan Dari semuanya. kesabaran serta istiqomah, dan anaknya juga ya. Baik ibu, terima kasih ya bu. Iya. Allah maha mendengar, Allah yang mengatur telepon ibu masuk. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan. Ya, para pendengar yang punya ide, gagasan ataupun apalah yang bisa meringankan beban ibu, silakan ya. Terima kasih ibu. Ya begitulah Allah menakdirkan kita menyimak seorang ibu yang suaminya sudah tidak ada dan berdua dengan anaknya yang juga sakit. Sekarang diberikan ujian sakit,
Mudah-mudahan informasi ini membuat kita bisa berempati ya, dengan menyisikan doa, syukur kalau lebih dari doa, dan kita pun menjadi pelajaran untuk bersyukur dengan keadaan kita yang diberikan kesehatan, kelapangan. Semoga Allah yang Maha mendengar memberikan kesembuhan bagi ibu ini ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin, doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada RRI Pro 1 Jakarta dan semua jaringan radio swasta yang merelay, khususnya dari MKFM, baik Bandung maupun Solo maupun Yogyakarta dan tempat-tempat lainnya. Semoga berkah silaturahim ini. Ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.